menurut gue sangat layak Ezra Walian dipanggil kembali untuk membela timnas Indonesia. Dia lagi top form di Persik. Top form di Persik, jadi salah satu pencetak gol terbanyak lokal. Key playernya Persik. Key playernya Persik, kaptennya Persik juga. Ini menurut gue setelah drama-dramanya dia di ASEAN di SEA Games waktu itu yang 2023 ya, iya. Nggak bisa main karena ternyata dia masih masalah dengan proses naturalisasinya, federasinya terus berjuang dari PSM ke Persib ke Persik, akhirnya hari ini tiba juga untuk si Ezra untuk masuk ke tim senior. Dan apa ya, dulu mungkin kita banyak, ya kita tahu pas lagi SEA Games banyak yang kritik, iya apa sih Ezra cuma sekarang dia bisa ngebuktiin gitu di kompetisi seketat dan sekeras Super League. Coba Bobotoh komen lah kenapa Teja menurut Bobotoh sekarang Teja layak atau tidak untuk masuk ke skuad timnas yang sekarang, atau mungkin Bobotoh berpikirnya ini keuntungan nih Persib nih karena Teja fresh di liga nanti kan pada main pada di beban jeda internasional. masih empuk ini ya. Aset dah. Halo Ballers. Halo. Balik lagi kita di diving episode sampai lupa episode. Iya. Tadi harus kita jatuh dulu ya. Diving kan diving. Kayak pemain Milan. Iya. Itu enggak diving, itu handball tapi enggak handball. Iya. Marah-marah. Kita balik lagi di episode diving episode berapa? Episode 46 atau 47 gitu gue lupa. 46 ya? 46 kali ya? Rossi ya? Ada apa? Setelah hiatus 2 pekan aja, hiatus 2 pekan. Hiatus 2 tahun. Ini istirahat namanya. Kita kemarin agak rehat sedikit biar fokus ke program lain ya. Ya, fokus ke War Takjil. Iya, War Takjil sama apa kemarin ya? Jumat Berkah. Jumat Berkah. Gitu. Akhirnya kita balik lagi, kita bakal bahas yang lagi baru tadi kita tag hari ini sahur diumumin. Garuda Calling. 41 pemain yang dipanggil sama John Hartman. Untuk FIFA Series yang akan bertanding tanggal 27 sampai 30 Maret. H+7 Lebaran ya. H+7 Lebaran. Udah main lagi tuh. Udah main lagi. Itu ada 41 nama. Kita nggak bisa jabarin satu-satu, tapi ada yang menarik buat kita. Iya. Pertama adalah pemain cedera. Gue tahu lu mau ngomong itu. Dipotong dulu ada lagi gitu. Pemain cedera. Ada 2 pemain yang dipanggil, Mauro Zylstra sama Pangeran Depok. Miliano Yonatan. Si bule Depok itu. Kalau Yonatan mungkin baru ya. Belanda Depok. Yonatan pas gue ngeliat klipnya videonya itu di tackle-nya teriak-teriak parah loh. Mau nangis dia. Sakit fotonya itu, gue ngerinya ACL doang. Kan lutut kan cederanya. Iya kan. Dua kan di lutut kan ada 2, ACL sama PCL. Iya. PCL ya? PCX motor. Nyebut nama. Semoga PCX gabung dengan kita. Terima kasih Honda. Iya, terima kasih Honda. ACL ya. Nah, kalau Zylstra, kalau yang gue dengar terakhir dari Mauricio Sousa itu cedera hamstring. Ringan nggak sih? Ringan ya? Nggak tahu sobekannya gede apa enggak. Kalau hamstring kan ya ringan ya, maksudnya masih cedera ya, kondisinya statusnya masih cedera. Kan lawan Dewa aja nanti kabarnya nggak dibawa. Kemarin lawan Borneo juga nggak masuk deh. Lawan Borneo juga kemarin nggak masuk skuad. Tapi dia udah latihan ringan tuh sama Paulo Ricardo kemarin di Madia Persija. Itu mah sesudah dong. Sesudah lawan Borneo ya? Iya, sesudah lawan Borneo. Di drill tuh latihan itu. Ngap. Lari-lari doang. Iya. Tapi itu ya cukup membingungkan juga. Iya, kenapa malah pemain cedera diambil. Kita nggak tahu ya nanti si Mauro Zylstra itu bakal ngerucutin berapa pemain. Paling enggak kan 23 atau 25. Mauro Zylstra. John Hartman itu kan bakal ngerucutin kalau nggak 27 lah. 25 ya. Ya, 25 lah. Kalau 15 main futsal. Tapi hampir juara Piala Asia. Oh iya dong. Udah, itu bentar belakangan. Jersey baru. Kelme. Ya tapi ini deh,
Terus Bingung gak sih lu? bingung lah. Kenapa? Ada striker-striker lain gitu yang tapi gue senengnya ada Ezra Walian di situ. Ezra setuju. Gua sangat layak Ezra Walian, menurut gue sangat layak Ezra Walian dipanggil kembali untuk membela timnas Indonesia. Dia lagi top form di Persik. Jadi salah satu pencetak gol terbanyak lokal. Key playernya Persik, kaptennya Persik juga. Ini menurut gua setelah drama-dramanya dia di ASEAN di SEA Games waktu itu yang 2023 ya, iya. Nggak bisa main karena ternyata dia masih masalah dengan proses naturalisasinya. Federasinya Belanda. Terus berjuang dari PSM ke Persib ke Persik, akhirnya hari ini tiba juga untuk si Ezra. Zil tadi anjir. Ezra untuk masuk ke tim senior. Dan apa ya, dulu mungkin kita banyak, ya kita tahu pas lagi SEA Games banyak yang kritik, iya, apa sih Ezra? Cuma sekarang dia bisa ngebuktiin gitu. Di kompetisi seketat dan sekeras Super League. Anjay. Ketat karena poinnya beda-beda. Poinnya tipis. Nih tadi kenapa puasa ya? Puasa nih kayaknya gue nih otak gue nggak sinkron. Poinnya tipis-tipis. Yeah. Terus persaingannya juga sengit. Mau di atas mau di papan bawah juga sengit tuh. Yeah. Nah, Ezra bisa membuktikan bahwa dia menjadi salah satu pemain atau penyerang yang berkualitas. Betul. Yeah. Satu lagi yang perlu kita bahas adalah Mauro Zilostra. John Herman suka pemain-pemain muda. Gitu dia tuh ya. Ada Donitri Pamungkas. Ada Fajar Fatur Rahman. Pace. Ada Eliano. Apa? Siapa? Eliano. Asal sebut aja. Gue lihat heran gue. Capek nih gue. Siran. Ada Muhammad Ferrari. Rizky Ridho hitungannya muda kan? Hitungannya udah senior lah. Mature ya. Terus ada lagi. Siapa lagi tadi gue lihat ya? Siapa lagi yang lu lihat? Sananta juga udah hitungannya udah mulai matang. Udah mulai matang ya. Ya pokoknya Cahya Supriyadi. Ntar kita bahas tuh. Itu. Kita mengambil yang pemain-pemain muda lagi. Berarti memang pemain-pemain muda yang ada di Super League ini bisa bersaing. Walaupun dengan Selamat datang selamat datang. Si goblok. Tam gantiin gue Tam kayak waktu itu di rank sport. Di rank sport tuh. Enggak udah lanjut. Sama Giri. Ada gila-gilaannya. Apa tadi gue lupa. Lupa kan lo. Pemain muda. Nah iya berarti John Hetman benar-benar ngelihat Super League. Potensi dengan pemain-pemain mudanya. Dengan apa ya? Donitri jadi salah satu pemain yang bilang sih. Apa namanya? Memiliki satu tempat di Persija di musim ini. Bahkan Senpati namanya kegeser. Belum bisa ngegeser Doni. Senpati nama sendiri ngomong kalau misalkan Doni itu pemain bagus, gua kalau mau ngelewatin dia gua harus berarti lebih keras lagi untuk ngelewatin Donitri yang sekarang. Ya, itu gila banget tuh ya. Etos kerjanya Doni dari mulai dia Bina Taruna, terus main di Diklat Isa, terus main di Top Skor Indonesia. Sampai akhirnya main di EPA Persija. Akhirnya dapat kesempatan zaman Thomas Doll ya? Iya, zamannya Thomas Doll. Masuk ke tim senior. Iya. Sekarang yang bener malah Rehan Hanan. Kenapa Rehan Hanan? Ya udahlah, terus. Om Hari. Om Hari gimana nih Om Hari, Rehan? Baju Persija Jatim bisa lah. Sama PSIS bisa lah. Bisa. Satu lagi. Tapi gini dih. Apa ya? Satu lagi ya, gue sorry. Gue bilang di tengah persaingan 11 pemain asing. Ternyata pemain-pemain muda Indonesia di Super League bisa nunjukin kualitasnya. Bisa lah. Persija kanan kirinya bisa tuh. Fajar Fatur Rahman sama Donitri. Terus Cahya kiper di tengah gempuran kiper-kiper. Cahya tuh. Iya Cahya. Di tengah gempuran kiper-kiper asing dia bisa bersaing. Sempat nyiptain 1 assist pula. Kiper. Oh iya kiper. Iya di PSM ya. PSM. Terus udah. Pace udah. Enggak apa. Ferrari mau mateng itu. Ferrari mah ya udah tandemannya Rizky Ridho tahun lalu. Iya, dia ngerasain kerasnya Thomas Doll, ngerasain gimana kerasnya Sintayong. Iya, ngerasain Mauricio Sousa juga. Indra Safri juga. Enggak. Mauricio Sousa enggak bego. Tolong lu. Thomas Doll. Sousa, Carlos Pena. Sintayong.
Indra Sapri. Dan akhirnya mateng ya. Gerard Vandenberg. Oh iya, Vandenberg juga ya. Dan itu bisa menjadi salah satu kunci buat lini pertahanannya timnas Indonesia di walaupun ada Jordi Amat, walaupun ada satu lagi Elkan Bagot dipanggil lagi. Oh iya, Bagot. Gila akhirnya Bagot. Gue cinta banget sama Elkan Bagot, gila. Akhirnya dipanggil lagi. Jelas. Setelah 2 tahun absen. Dikala dipanggil kabarnya banyak dramanya. Wah itu menguras. Gua nggak tahu itu dramanya bener apa kagak. Tapi akhirnya untuk FIFA Series ini ada nama Elkan Bagot lagi. Akhirnya ini ya Bagot bisa nunjukin lagi ya kualitasnya di timnas Indonesia ya. Iya. Bisa ini lagi berseragam timnas lagi ya. Butuh loncat dari Ipswich Town terus ke mana lagi? Yang itu yang bajunya oranye. Mana lagi? Banyak Persija. Bukan. Borneo. Bukan. Apa? Wolverhampton. Bukan. Apa sih? Bristol. Blackpool. Nah, Blackpool. Mana Blackpool? Iya pernah di Blackpool. Pernah gila. Sotoy lu. Iya sotoy lu. Pernah. Makanya nonton bola, jangan nonton ngaji mulu. Bagus ngaji. Iya, makanya main FIFA. Ini segala masih nggak ada. Dari zamannya. Enak aja. Iya, enak aja kayak nggak ada salahnya lu habis ngomong Blackpool. Biasa gitu. Akhirnya Bagot kembali. Setelah terakhir main berarti Piala Asia. Enggak dong. Piala Asia lah. Kan dia Piala Asia yang mau kualifikasi Olimpiade nggak jadi, nggak mau. Oh iya nggak mau. Berarti kan nggak main kan? Berarti Piala Asia terakhir kan? Enggak dong, Piala Asia dia nggak main, Cok. Piala Asia dia main. Emang iya? Piala Asia main nggak? Main. Oke, ntar dicek lagi lah. Gue lupa. Kalau salah kena di gue. Ngantuk masalahnya nih ngetek puasa-puasa. Yang paling membanggakan adalah Elkan Bagot masuk lagi? Enggak. Bukan. Satu lagi. Kiper ada 4. Eni Audero, Martin Paes, Nando Argawinata, Cahya Supriyadi, Hernando. Lima dong. Lima kan. Lima ya? Lebih ya. Apa salah? Ini sebetulnya yang agak rame nih gue yang pengen kita bahas. Iya. Kenapa kiper banyak tapi ada satu nama kiper yang tidak dipanggil. Padahal dia clean sheet 11 kali di Super League. Di ACL 2. Main di ACL 2. Terus performanya lagi bagus-bagusnya sampai ngalahin kiper asing Adam Bahdutun Adam Inul Adam siapa namanya? Adam Piascek. Ya, Adam Piascek. Tapi tidak dipanggil sama John Hetman. Ada apa? Siapakah dia? Dia adalah Teja Pakualam. Itu yang dari dari subuh tuh ngajel. Kenapa ya Teja? Gitu. Padahal secara performa bagus. Dia jadi pilihan inti di tim sekelas Persib yang juara bertahan 2 back to back. Iya kan juara tadi. Kalah sama kiper yang baru aja kejebolan 5 gol. Bukannya ini bukannya menyampingkan penampilan Hernando Supriyadi, tapi menurut gua ataupun Cahya Supriyadi, tapi menurut gua Teja Pakualam itu adalah salah satu kiper yang layak dipanggil di FIFA Series ini. Bener. Dengan tadi lu bilang kita kualitasnya bagus dan pengalaman bertandingnya bagus. Ada apa gitu? Kenapa masalahnya? Kenapa? Apa karena disimpan buat Persib agar bisa juara? Karena kan Persib pemainnya nggak banyak banget yang dipanggil. Siapa sih Persib pemainnya? Adalah siapa yang masuk sekarang? Persija aja nih. Marklock. Beckham. Siapa lagi? Eliano. Nggak ada lagi. Ya tapi itu juga sebetulnya Teja nggak dipanggil pun ya keuntungan buat Persib juga ya. Iya. Jadi pemain Persib cukup fresh nanti di Super League. Cuman kita pengennya tuh ya kadang-kadang ini pemain bagus di Super League. Kenapa nggak kepanggil ke timnas? Enggak, cuma 3 doang berarti bener. Persib ya? Iya. Eliano, Marklock, Beckham. Putra. Iya bener. Cuma 3. Juara ya? Juara. Enggak, gua udah takut banget sama potongan klip-klip gitu, clipper itu. Kenapa? Udah. Ya udah, enggak emang menurut gua agen. menurut lo Bang. Emang
Teja sejelek itu sampai nggak masuk timnas? Harusnya sih enggak ya. Kalaupun masalahnya, kalaupun dia jelek, kenapa bisa sampai 11 kali clean sheet? Itu satu. Dan bisa menggeser kiper asing di Persib. Itu dua. Main di ACL 2 yang notabene lawan-lawannya dari Asia lah ya. Kita tahu ada Lyon City Sailor, Ratchaburi. Iya. Terus apa lagi? Lupa kan lo? Iya. Ini goblok nih jadi. United. Iya, Bangkok United. Maksudnya masa iya sih tidak mendapat Kesempatan gitu. Ya mungkin memang di Otterman ada pertimbangan lain ya. Kita nggak tahu juga. Mungkin juga Paes sama Emil juga lagi on fire juga kan. Enggak, Paes kemarin kejebolan 3. Tapi kan dia di Liga Serie A. Paes. Di Ajax. Di Belanda maksudnya. Emil kalau Emil memang lagi top perform juga sih. Ya yang menurut kan ada 3, berarti kan ada 3 slot lagi kan misalkan. Ya. Kalau Nando kemarin kita lihat lawan Persija oke lah. Nando oke. Cuma dia underperform lawan Borneo ya kemarin. Ya. Cukup ya performanya agak cukup. Enggak kok Nando sih, Nadeo maksud gua. Nadeo lawan Persija oke lah. Nadeo. Lawan Persija oke lah. Kemarin beberapa save krusial. Nadeo gua bilang juga ya. Nadeo itu udah salah satu kiper terbaik yang lokal yang ada di Indonesia sekarang. Udah ngalahin Riyandi dia. Riyandi oneng sekarang. Ini kita main basket dah sini mau Iya, ganti cabur aja nih besok nih. Iya, main basket dah sini. Ayo dah kita ke ukur apa nih? Ayo nih, bener. Romamun enggak kangen sama PES Jaktim. Terus kenapa bisa dengan Riyadi sih? Masalahnya kita pernah bikin main cadangan buang ada Riyadinya. Iya. Dia kagak nonton pas itu. Kagak nonton. Kagak. Terus ada Hernando, kita bisa menyebut Nando itu salah satu kiper terbaik yang punya sekarang. Sintayong pun mengaku itu. Tapi lihat performanya yang lagi naik turun, apakah nggak salah? Maksudnya apakah nggak mau coba kiper lain gitu? Pun dengan Cahya Supriyadi. Iya, kan ini kiper-kiper ini kan 2 kiper ini kan masih naik turun, kan masih ada ada kiper-kiper yang lebih mau dicoba gitu, kayak Teja, terus lagi. Alitani mungkin. Alitani dalam musim ini bagus terakhir juga cukup lumayan ya. Iya, enggak dua lawan Malut dan lawan Borneo ada save krusial Alitani itu. Gitu-gitu walaupun udah tua, ya tua. Seumuran kan sama Emil, sama siapa namanya? Sama Paes, Bang Bagol, Bang senior. Iya, abangnya ntar lu, sama abang lu, abang lu. Abang apa termerda. Ya maksudnya Bagol juga 2 pertandingan terakhir gue lihat ada berapa save krusial ya. Ada kiper-kiper lokal lah, kiper-kiper lokal juga perlu dicoba lah. Sampai aja. Sampai aja. Gue Riyandi masih patut dicoba lah, kemarin save krusial loh lawan mana itu yang penalti. Riyandi lawan Persijap. Iya, PSIS lawan Persijap yang PSIS nggak bisa pulang sampai sahur. PSIS lawan Persijap. Persis. Persijap. Lo yang Persisnya nggak bisa pulang sampai sahur. Mabok tekwan lo ya. Dari tadi salam. Mabok. Terus gua sahur pakai dendeng tadi. Enak sih tuh emang tuh. Iya. Gua kapan nggak mau makan sih. Jadi ya ada beberapa, mungkin gini kali di posisi kiper ini kan krusial dan beberapa pemain kayak lapar. Kayak ya Paes, Emil Odero bermain di kompetisi atas Eropa. Ya. Nadio juga bagus. Dan Nando ya mungkin dalam beberapa match kemarin juga mungkin si Hetman ngelihatnya ini bagus nih. Ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan itu kali. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan itu, kenapa Teja nggak ada pertimbangan itu? Coba Bobotoh. Komen lah. Kenapa Teja menurut Bobotoh sekarang Teja layak atau tidak untuk masuk ke skuad timnas yang sekarang? Atau mungkin Bobotoh berpikirnya ini keuntungan nih Persib nih karena Teja fresh di liga nanti kan pada main pada di beban jeda internasional. Tapi waktu kemarin juga Mr. Tamski ke Bandung ya, wawancarin Teja ya, itu kontennya ada di bola juga. Jadi berharap juga masuk timnas betul. Iya makanya. Pokoknya menurut gua 41 nama ini kan bakal dikerucutin lagi. Kita berharap sementara berarti ya? Iya.
kita berharap, gua nggak tahu TC-nya kapan, belum ada pengumuman penting. Dari Bandung belum ada ya? Dari Mas Bandung belum ada. TC-nya kapan? Pak Sumardi juga kemarin nanya TC belum dibales. Salah dulu gue nih hari ini. Belibet dia katanya, belibet asli. Hari ini tuh belibet banget gila. Pokoknya kita berharap dari nama-nama tersebut akan menjadi skuad yang mewah untuk di FIFA Series nanti, dapat meraih hasil yang maksimal di FIFA Series nanti. John Hartman, ini pembuktian John Hartman. Ya, dari segi permainan mungkin bisa menghibur kita, dari segi hasil bisa menghibur kita. Kita lihat kick and rush-nya John Hartman. Kick and rush-nya John Hartman karena dia British ya. British banget, beda sama coach sebelumnya yang football, yang coach Sin juga yang pragmatis. Sin pragmatis dan dia membangun suatu yang kuat banget. Kuat dari tim dan fans belum bisa lupain ya sekarang. Nah itu mudah-mudahan John Hartman gak kebeban dengan ekspektasi supporter. Enjoy aja coach menurut gua. Jadi apa yang lu punya sekarang lu bisa lakuin di FIFA Series nanti. Tapi jangan lupa bobotoh komen kenapa Teja nggak bisa masuk. Masih sebetulnya. Itu yang ngeganjel ya. Itu ngeganjel banget gua sudah. Zistra enggak. Zistra ngeganjel sih kenapa cedera. Miliano. Dia pemain cedera dipanggil. Tapi yang paling ngeganjel itu Teja kenapa nggak masuk. Persija 6 loh, banyak loh ini loh. Biarin aja. Emang caranya Pak Erik begitu kan. Maaf. Jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11. Jangan lupa follow juga follow juga Instagramnya Go Basket dan adalah sport. Ada lagi di sini. Mana? Ada pokoknya di belakang. Yang demen basket follow Go Bas. Ya. Jangan lupa juga ikutin konten-konten menarik kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten diving berikutnya. Bye. Selamat puasa.